jam 11. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ini Mbak Hanifah. Satu, kanker tumor itu apa? Dari pengobatan alternatif. Yang kedua, ibadah-ibadah yang ada hubungannya dengan penyakit. Kalau saya istihadah itu, saya sholatnya bagaimana? Kalau saya istihadah itu, saya puasanya bagaimana? Sebulan kemudian kan kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah ini kalau orang-orang yang dalam kondisi seperti ini, bagaimana saya puasanya? Nah yang ketiga nanti juga masuk ada doa-doa aja. Jadi besok kalau pertemuan ini ya Mbak Hanifah, nanti saya ajarkan bagaimana ketika kita seorang muslim punya penyakit kanker yang sakitnya sudah luar biasa sakitnya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir di sini hanya obat anti nyeri saja. Oke lah kita minum itu, tapi jangan terus-menerus itu, karena itu juga bahaya juga untuk kesehatan kita. Nah kalau kita orang muslim, cobalah ketika kita sakit, amalan apa yang harus kita laksanakan, besok kita ajarkan. Contohnya begini Mbak Hanifah, namanya kanker payudara itu sudah sakitnya itu luar biasa. Begitu sakitnya luar biasa itu harus bagaimana langkah kita? Kan jangan di sini hanya mikir obat anti nyeri saja, kita orang muslim loh. Maka langkahnya kita bisa ambil, contohnya begini. Maka ketika payudara sakitnya luar biasa, tangan kiri kita tempelkan di payudara kita. Yang kedua, tangan kanan ditempelkan di atasnya. Nah setelah itu kita kunci. Kuncinya bagaimana? Ya Allah, letakkanlah tangan engkau di atas tanganku ini. Itu kuncinya, kata kuncinya, supaya tidak keliru. Nah setelah itu ada jawabul jawab. Ada komunikasi dengan kankernya. Jadi selama ini Bapak Ibu mungkin belum pernah berkomunikasi dengan penyakitnya. Kanker kan hidup. Wahai kanker, aku tahu engkau ciptaan Allah, aku pun ciptaan Allah. Ayo kita sama-sama berzikir pada Allah. Jadi ketika nyerinya luar biasa, malah bukan kemana-mana, kita ajak kanker itu untuk berzikir pada Allah. Kita ajarkan besok kita zikirnya bagaimana. Nanti pasti lama-lama sakitnya itu dia akan berkurang. Nah ini yang namanya obat anti nyeri gratis, tidak usah beli, tidak ada efek sampingnya. Kita dapat 2 dunia akhirat. Sekiranya Bapak Ibu tidak dapat dunia nggak apa-apa, Bapak Ibu dapat akhirat. Jadi kanker itu diajak berzikir. Kanker kan hidup. Ketika kankernya itu nyerinya itu luar biasa, kita berzikir, kita ajak berzikir, pasti lama-lama sakitnya dia berkurang. Nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Dan saya yakin zikirnya nanti Bapak Ibu juga tahu lah, karena itu amalan kita setiap hari. Tapi nanti besok kita ajarkan. Jadi kita ajarkan, jadi yang namanya penyakit kanker itu bukan untuk kemana-mana, dikasih sayangi. Dikasih sayangi, dilemah lembuti, bukan malah kita emosi. Semakin kita emosi, kanker semakin senang. Semakin jengkel, semakin tidak sembuh-sembuh. Semakin kita tidak terima, semakin dia berkembang. Nah, maka terimalah itu dengan senang hati, ajak dia itu berkomunikasi, ajak dia itu bercerita, ajak dia berzikir, ajak dia itu beribadah. Nah, maka jadikanlah kanker itu sebagai ladang ibadah kita. Malah bukan sebaliknya, malah kita tuh jauh dengan Allah. Bukan, kita semakin mendekat dengan Allah.